Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Dengan Febrian di video kali ini, kita akan menunjukkan prosedur tentang retargeting customers marketplace. Retargeting customers marketplace. Pertama, untuk di marketplace Tokopedia. Sebelum prosedur ini, kita lihat dulu tujuan dan panduannya. Ini ditaruh di atas karena nanti prosedurnya akan lebih banyak kita praktekkan daripada teori ini. Tapi ini penting untuk diketahui. Pertama, tujuannya meningkatkan engagement dengan customers yang sudah pernah membeli dari toko. Jadi customers atau pelanggan-pelanggan yang sudah pernah membeli di toko kita, itu perlu ada engagement atau bahasa gampangnya, ada interaksi. Ada interaksi lagi dengan customers. Tujuannya bermacam-macam. Nah, ini beberapa diantaranya di bawah. Pertama, dia bisa bikin customer kembali lagi ke toko yang pernah dia beli atau dia kunjungi. Jadi kalau dia pernah beli di toko kita atau dia pernah kunjungi toko kita, dengan adanya engagement ini dia jadi ingat, oh iya, saya pernah beli di toko Herbaltum ini atau toko Febrian Paudi ini. Nah, dengan demikian dia akan dia akan belanja lagi ke toko kita dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang akan datang. Kemudian menjadi asisten pengingat bagi pelanggan yang rutin mengkonsumsi herbal. Jadi kalau ada pelanggan, dia konsumsi habatus sauda rutin atau minyak zaitun rutin. Nah, kalau dia produknya sudah mau habis atau sudah memang habis, terus kita ingetin, itu banyak yang mereka berterima kasih, oh iya makasih sudah diingetin. Karena di zaman kita sekarang banyak orang mudah lupa. Kemudian menjadi asisten pengingat bagi pelanggan yang pernah melakukan pesanan tapi belum sempat bayar. Nah, ini bisa kita lihat dari transaksi batal. Kalau kita lihat transaksinya batal, nah kita lihat ternyata dia pernah pesan tapi belum sempat bayar. Nah, itu bisa kita follow up lagi. Pak, kemarin sempat pesan ini ya, tapi nggak jadi. Mungkin sekarang mau dibayar gitu, atau mungkin sekarang jadi mau dipesan kembali. Nah, itu menjadi asisten pengingatnya. Kita menjadi asisten pengingat pelanggan yang lupa. Kemudian memperoleh testimoni yang berkualitas dari pelanggan. Nah, kalau misalnya di sini dia untuk mendapatkan pembelian kembali dari pembeli yang rutin mengkonsumsi herbal. Nah, ada beberapa produk yang memang dia hanya sekali pakai atau sekali konsumsi. Jadi kemungkinan besar dia nggak pesan lagi dalam waktu dekat. Atau misalnya sudah sembuh, misalnya wasirnya sudah sembuh total dan dia senang banget. Nah, kita tanya lagi, Pak, gimana khasiat daun ungunya? Apa wasirnya sudah sembuh total? Oh iya, sudah kempes, sudah nggak kambuh lagi, bla bla bla, gitu. Karena review yang ditinggalkan setelah pembeli selesai belanja di toko kita, dia hanya kasih review biasanya tentang kecepatan pengiriman, kerapihan packing, misalnya, terus keamanan packing, dan seterusnya. Hal-hal yang kurang berkaitan dengan kualitas produk itu sendiri, tapi lebih kepada kualitas toko atau brand toko kita. Tapi kalau kita tanya ketika beberapa waktu atau setelah produknya habis dikonsumsi, nah biasanya itu lebih berkualitas tentang menggambarkan tentang produk itu tersebut, produk yang dia konsumsi, gitu. Kemudian meningkatkan penjualan di waktu-waktu yang potensial, seperti tanggal gajian atau ketika banyak follower yang online. Nah, ini ketika waktu-waktu potensial, misalnya di hari weekend atau di hari Senin, biasanya orang nggak langsung kerja, kadang online-online dulu, atau di waktu pagi sebelum mereka mulai kerja, atau ketika pulang kerja, ketika waktu santai. Nah, biasanya itu banyak online. Dan ketika tanggal gajian tentunya mereka lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti suplemen-suplemen herbal gitu. Kemudian menambahkan link produk yang diberikan ke daftar produk terakhir dilihat. Jadi kalau kita kasih link produk seperti ini misalnya, ini kita kasih linknya, kapsul habatus sauda plus mengkudu, kemudian dia klik produk ini. Nah, nanti produk ini akan muncul kembali di di
halaman dia seperti ini. Ini ada produk terakhir dilihat. Nah, ketika dia muncul lagi di sini, dia akan lebih mudah untuk membeli. Oh iya, kemarin saya lihat produk ini pengen beli tapi lupa bayar, gitu. Jadi tujuannya kembali tadi ke peningkatan atau pengingat kepada pembeli atau menjadi asisten pengingat pembeli. Nah, ini sudah ya. Tadi ini kita cut aja ke atas. Ini kita hapus. Kemudian menambahkan atau mendapatkan tambahan follower Tokopedia. Nah, ini juga penting karena semakin banyak follower, semakin banyak yang kita mendapatkan fans loyal atau customer loyal. Karena dia akan terus mendapatkan promo yang kita gencarkan di akun Tokopedia kita. Kemudian panduan ketika melakukan retargeting customers marketplace. Pertama, data customer adalah privacy. Adalah privacy, bukan untuk privacy toko, bukan untuk digunakan di luar kepentingan toko. Jadi jangan sampai data-data mereka disalahgunakan oleh pihak lain. Kemudian ketika melakukan retargeting, tawarkan kembali produk yang ada stoknya. Jadi kalau nggak ada stoknya ya, misalnya bambu, dia sudah lama kosong, maka karena barangnya import, waalaikumsalam warahmatullahi, nanti nggak mungkin ditawarin, tapi tunggu produknya ada lagi. Nah, sementara produknya belum ada, kita bisa request testimoni kalau emang kosong. Atau ketika dia pesannya yang bukan produk rutin, atau dia udah sembuh, kayak tadi wasir udah sembuh, nah itu nggak perlu tawarin beli lagi, tapi cukup request testimoni. Dan bisa juga nggak nawarin produk, tapi kita sekedar bilang, maaf pak, stoknya masih kosong atau udah nggak jual lagi produknya. Nah, ini tujuannya tadi kembali ke meningkatkan engagement. Dan supaya nanti juga dia ingat kalau kita sudah ada produk lagi, dia diingetin lagi lebih mudah. Atau bisa nanti di poin berikutnya ada menawarkan produk lain yang serupa. Kemudian posting di waktu pagi lebih utama ketika belum banyak urusan. Ini dari sisi customer ataupun dari sisi kita. Jadi sebelum mereka browsing-browsing ke toko lain, usahakan di pagi hari kita udah kirim pesan duluan. Kirim pesan duluan itu kayak namanya serangan fajar. Kemudian dari kitanya juga ketika belum banyak urusan, misalnya warawiri kesana kemari, belum banyak orderan, nah posting waktu pagi lebih utama. Jadi selesaikan pagi lebih awal. Kemudian kalau dapat testimoni yang berkualitas tadi, di-share testimoninya, share testimoni dari pelanggan ke grup penting di WhatsApp. Ini supaya bisa kita olah kembali untuk menjadi bahan promosi atau sekedar share untuk ke orang-orang yang punya keluhan serupa, walaupun nggak beli dari kita misalnya. Kemudian bisa juga dengan selain tadi share link seperti ini, kita juga bisa kasih foto produk yang eye-catching. Misalnya kita kasih foto hiu yang ada khasiatnya. Hiu Habbatus Sauda, hiu mengkudu. Nah, seperti ini kalau kita zoom. Kalau di zoom ini hiu mengkudunya ini banyak khasiatnya. Nah, dengan begini dia akan lebih yakin untuk beli, atau dia bisa ngeliat, oh ternyata ada khasiat lainnya, gitu. Dan kebetulan ini salah nawarin produk. Harusnya hiu mengkudu, bukan hiu Habbatus Sauda plus mengkudu.
Oke, kemudian dimulai dari 2 bulan ke belakang. Jadi kalau sekarang mulai Juli, startnya retargetingnya ke customer yang belinya di bulan Mei. Karena bulan Juni biasanya masih ada barangnya atau masih ada produknya belum habis konsumsi. Kemudian gunakan bahasa persuasif yang baik. Persuasif itu bahasa mengajak atau bujukan atau rayuan. Bahasa ajakan yang baik, yang friendly. Yang friendly bisa dengan menggunakan Pak, Bu, atau Kak jika kita nggak tahu gender umurnya. Itu juga kalau nggak tahu gendernya. Kalau dia pakai gan, bisa pakai gan juga. Nah, itu termasuk juga SKSD. Sok kenal, sok dekat. Artinya kita seolah-olah teman, bukan seperti pembeli dan penjual. Dan kita sebutkan namanya, misalnya namanya Bro Ahmad. Nah, kita sebutin Bro Ahmad gitu, atau Gan Ahmad. Dan hindari kesan memaksa, agresif, dan berulang-ulang. Karena ini pernah terjadi di waktu yang lalu. Customernya mendapatkan pesan yang sama berulang-ulang. Akhirnya customer jengkel. Bukannya repeat order, malah di block nanti. Atau di unfollow. Kemudian dapatkan inspirasi template script dari buku. Setiap orang sales harus punya sales script ini. Ini ada linknya. Jadi di buku ini ada contoh-contoh sales script yang bisa dijadikan inspirasi. Dijadikan inspirasi, bukan copy paste. Nah, jadi ini di bab 7, bab 8. Nanti bisa juga lihat-lihat ke bab 7, bab 6 supaya dapat lebih mantap tentang contoh-contoh sales script ini. Karena ini langsung contoh. Penjelasannya banyak di belakang bab-bab sebelumnya. Jadi kalau namanya inspirasi, dia menginspirasi, bukan untuk dicopas atau copy paste. Atau lebih tepatnya kita ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan diamati terus tiru mentah-mentah. Kemudian terakhir jangan lupa gunakan inisial admin untuk memudahkan tracking. Contoh misalnya TKS 1 seperti ini. Kemudian ini contoh template, dan ini hanya contoh, ini variatif, kemudian fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi. Kemudian ini tanggal dan assign-nya. Jadi tanggal 1 dan 7 ini yang bertanggung jawab. Tanggal 8 sampai 14 ini yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi ketika kita mulai Juli, start mulai bulan Mei, maksudnya start retargeting untuk pelanggan di bulan Mei. Kita targetnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 7 buat orang ini. Kemudian ini dilakukan dalam waktu yang ditentukan juga. Nanti ada targetnya, ini harus selesai berapa hari. Kemudian untuk Tokopedia maksimal hanya bisa menampilkan data sampai dengan Januari 2018. Artinya nggak bisa lebih lama dari 2018 Januari. Nah, kalau misalnya kita targetin di sini 1 sampai 7 Mei dalam 1 hari, berarti 1 bulan kita kelar. Dalam target 1 bulan ini, misalnya bulan Mei, itu kelar dalam 1 hari. Jadi kita semua melakukan retargeting untuk pelanggan yang melakukan pembelian dari tanggal 1 sampai 31 dalam 1 hari dengan dibagi ke sekian orang. Nah, kemudian prosedurnya, langkah-langkah teknisnya. Pertama, buka tab chat. Jadi kita buka 2 tab. Pertama tab chat di sini, atau klik di sini langsung. Ini tampilannya. Kemudian buka tab daftar pesanan dari dashboard seller Tokopedia, atau klik ini. Ini bisa diklik. Tampilan seperti ini. Yang ini. Kemudian setting range tanggal yang sesuai yang ditargetkan. Jadi kalau tanggal di sini saya 23 sampai 31. Nah, kita set di sini. Ini filter nggak pakai, kemudian ini tanggalnya. Nah, di sini kita set tanggal 23 Mei sampai tanggal
31 sesuai target. Kemudian setelah tampil orderan yang ada di tanggal ini, langkah berikutnya tekan Ctrl F untuk mencari berapa banyak yang akan ditarget. Ini dicek sampai dengan halaman terakhir. Jadi Ctrl F di sini. Nah, kita mau tahu di satu halaman ini ada berapa customernya. Kemudian di sini ada 3 halaman. Nah, sampai halaman terakhir ini ada berapa? Kita Ctrl F. Kata kunci yang bisa kita gunakan di sini misalnya ini, invoice, karena setiap pesanan akan ada invoice-nya. Baik itu invoice yang berhasil atau yang batal. Atau kita ketik aja Ctrl F inv slash. Nah, kalau kita cek di sini totalnya ada 50 per halaman. Berarti kalau ada 3 halaman full 150. Nah, tapi halaman terakhir belum tentu full. Nanti kita klik halaman terakhir, kita Ctrl F lagi, tekan, ternyata hanya 4. Berarti 50, 50, 4, 104. Nah, kemudian kita isi di sini target kita untuk yang tanggal ini ada 104. Gitu. Ada 104 yang akan kita kirim pesan. Kemudian klik tanya pembeli dan kirim pesan awal. Jadi kita kembali dulu ke halaman awal. Kemudian klik tanya pembeli sini. Nah, dan kirim pesan awal. Pesan awal ini ada di sini. Ini contoh pesan awal template-nya. Setelah kirim pesan, contohnya misalnya dibuat yang baru, Nani Nenek. Nah, ini juga bisa dibuat shortcut-nya biar nggak bolak-balik copy paste. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan chat terakhirnya Kemas, Julia, Daang, dan seterusnya. Nah, kalau kita enter di sini pesan awalnya, nanti kita pindah ke chat, tab chatnya, kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada di sidebar kanan ini ada histori transaksi dengan pembeli, atau jika dia ada pesanan aktif, di sini akan muncul pesanan baru atau siap dikirim atau dalam pengiriman atau pesanan selesai atau dibatalkan. Nah, kita klik semua pesanan supaya kita bisa melihat semua pesanan yang pernah dibeli oleh Nani Nenek ini. Nah, kalau kita cek di sini dia pernah beli cuma sekali pas brand Saudinya. Nah, kemudian setelah kita cek di tab chat tadi, kita bisa cek histori transaksinya dengan pembeli, kemudian kita klik semua pesanan. Nah, dari informasi yang kita dapatkan dari histori transaksi tadi, maka bisa disesuaikan pesan follow up manakah yang cocok berdasarkan riwayat transaksi pembelian customer tersebut. Nah, contohnya dia di sini pernah pesan sekali. Nah, ntar kita cari di sini pesan follow up-nya mana yang cocok. Kalau misalnya dia pesannya rutin tiap bulan, dan kebetulan bulan ini belum order, kita bisa ingetin, Kak, bulan ini belum order, pastiin lagi misalnya gitu. Nah, ini banyak template-nya bisa dicocokkan dengan kebutuhan dan bisa ditambahkan nanti dari inspirasi yang didapat di sini. Oke. Setelah selesai semua, jadi setelah kita cek ada tadi 104, kita masukkan, kemudian kita kirim semua 104, selesai. Nah, kita masukkan di sini di reportnya, report retargeting. Ini total customer tadi ada 104 untuk periode ini. Kemudian setelah kita kirim 104 pesan ini, kita cek berapa respon customer yang balas pesan kita. Baik itu pesannya penolakan, artinya gak mau belanja lagi, atau pesan konfirmasi bahwa dia akan pesan lagi, atau pesan testimoni yang dia kasih atau tidak.
Intinya respon customer ada berapa. Misalnya kita masukkan di sini ada 20. Nah, target respon ini harusnya kita targetnya 50% dari total customer. Dari 104 ini, nah target idealnya adalah 52. Dan untuk progress bar di sini kita set maksimal 50%. Karena hampir nggak mungkin 104 ini balas semua. Karena ada aja kendalanya. Kalaupun bisa maksimal misalnya katakanlah 90% misalnya. Sampai 80 orang misalnya. Atau 90 orang. Tapi hampir nggak mungkin kayaknya 100% mereka menjawab semua. Kemudian dari total 50% ini target yang balas aja, baik itu kasih testimoni atau dia sekedar bilang say hello atau semacamnya. Target sebenarnya dari retargeting ini adalah repeat order. Jadi kalaupun dia nggak repeat order, minimal ya kasih testimoni lah, atau dia ingat toko kita, atau dia follow, atau dia engage terus dengan toko kita. Tapi target sebenarnya adalah dia repeat order. Nah, total repeat order misalnya dari 104 yang repeat order 5. Makanya tadi pentingnya menggunakan inisial admin masing-masing supaya mudah trackingnya. Jadi kalau kelihatan, oh ini yang kemarin saya retargeting nih. Oh ternyata dia pesan lagi, berarti kita masukin di sini. Jadi kalau misalnya targetnya ini 2 hari. Nah, dalam hari pertama kita udah ada 10 yang respon. Atau dari sini, dari target kita 104, kita bisa dicicil. Misalnya 50 di hari pertama. Oke, kemudian tambah lagi 52 atau 54 di hari kedua. Nah, dari respon customer, misalnya hari pertama ada 10 yang respon. Hari kedua ada lagi yang respon, tambah misalnya 5 orang. Hari ketiga ada lagi yang respon, misalnya 4 orang. Gitu. Nah, target respon ini otomatis berubah dengan rumus, jadi nggak perlu diedit. Nah, kalau ternyata di sini rendah, nggak sampai 50%, berarti harus ada yang dirubah dari scriptnya, dari chatnya. Entah itu SKSD-nya kurang, atau kurang friendly, atau jamnya nggak pas. Makanya tadi kita anjurkan untuk mengirimnya di waktu pagi, karena kalau belum banyak pikiran, orang lebih mudah untuk merespon. Kemudian total repeat order, misalnya hari pertama 5. Ternyata hari kedua tambah 1. Hari ketiga tambah lagi 2. Nah, ternyata ini 42%. Ini targetnya adalah 10% dari yang respon. Jadi kalau misalnya yang respon ini 19, ya target kita 10 deh. Gitu. Target kita 10% dari yang respon. Nah, ini kan 8. Kalau kita isi di sini. Sorry. Ya, ini 10% dari yang respon. Artinya kalau 1 di sini, dia 5%. Kalau kita isi 10 di sini, langsung full ya, karena targetnya cuma 10%. Tapi ininya rendah, harusnya kan idealnya 52. Nah, dari 52, 50% tercapai, dan progress bar-nya langsung penuh. Kemudian dari 52 ini yang order 5. Nah, 6 berarti untuk minimalnya sampai 10%. 6, nah dia sampai 11%. Kemudian progress bar-nya juga langsung penuh. Jadi ini target 10%. Ini target 50%. Dan progress bar-nya ini untuk menunjukkan terpenuhinya target atau tidak. Kemudian tanggal, assign, sama time frame. Nah, contohnya kita buat di awal ini, tanggal 23 sampai tanggal 31 ini selesai dalam waktu 1 pekan. Atau 23 sampai 31 bulan Mei, ya, bulan Mei untuk pekan ini. Misalnya, tanggal 2 tanggalnya nih pertama. Per pekan 20 sampai 26 Juli. Jadi ini ada waktu 1 pekan untuk retargeting semua customer yang belanja di tanggal 23 sampai tanggal 31 di bulan Mei. Artinya dalam 1 bulan kalau kita pakai time frame seperti ini, kita akan selesaikan retargeting customer untuk 4 bulan ke belakang. Mei,
April, Maret, Februari. Nah, kemudian terakhir bisa menggunakan custom promo untuk mencapai target. Contoh di sini ada yang kita lanjutin dulu. Kita gunakan template yang simple. Ini XX nama produk, artinya Vaseline. Kemudian enter. Kemudian inisial. Nah, kalau dia respon seperti ini, testimoni yang bagus, kemudian di screenshot, dikirim ke grup WhatsApp, kemudian kita masukkan ke report. Sini respon customer 1. Misalnya hari ini. Ini report ordernya masih 0. Tambah pakai mas tadi, yang Habatus Mengkudu, ada 1 lagi. 2. Dan dia rencana repeat order tapi belum order. Kemudian di contoh sini kita bisa kasih custom promo nih, bisa bikin promo sendiri nanti untuk meningkatkan respon atau repeat order. Nanti untuk pembuatan vouchernya ada di video lainnya, di prosedur lainnya. Tapi bisa kita pakai custom promo, custom promotion, tiap orang punya kode voucher sendiri untuk meningkatkan target retargetingnya, pencapaian retargetingnya. Dan ini bisa berubah sewaktu-waktu, terutama di bagian time frame dan target. Dan diharapkan ini bisa meningkatkan omset penjualan kita. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.